Garlic cheese bread, ini yang lagi viral sobat baking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Junior Baking Channel. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan garlic cheese bread, tapi beda dengan yang Korean itu ya. Ya, ini ada sedikit perubahan karena kita tidak menggunakan cream cheese. Oke, apa aja bahan-bahannya dan gimana cara membuatnya bisa kita lihat di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Komen juga ya, jangan lupa. Oke sobat baking, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada tepung cakra, ada gula pasir, ada telur, ada ragi instan, garam, bread improver, ada margarin, ada susu bubuk, ada susu cair, dan ada air. Ya, bisa dilihat gram-gramnya apa aja. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah melarutkan gula pasir dan raginya ya. Gula pasir kita larutkan dengan airnya, sebagian air kita larutkan, kita aduk dengan menggunakan sendok kayu atau sendok biasa sampai gulanya larut. Ya, kemudian kita masukkan yaitu ragi instan. Pastikan raginya masih hidup ya. Oke, kita aduk lagi sampai larut. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung terigu yang sudah kita siapkan. Ya, kita aduk. Ini nanti tidak menggunakan mixer ya, tapi nanti saya akan menggunakan tangan. Oke, selanjutnya bread improver. Kemudian kita masukkan juga susu bubuk yang full cream ya, sobat baking. Kita aduk-aduk sampai dia rata, sebentar aja. Oke, sampai tepungnya larut ya. Kemudian kita masukkan yaitu garam, kemudian margarin kita masukkan juga. Kita aduk-aduk rata lagi ya sobat baking. Oke, sampai rata seperti ini. Kemudian nanti bisa kita uleni di meja atau di loyang ya, yang sudah kita taburi tepung terigu sedikit, atau diolesi dengan margarin juga boleh, pilih salah satu. Tapi saya suka diolesi dengan margarin. Oke, kita uleni seperti nyuci baju ya. Didorong, ditarik, didorong, ditarik sampai kalis. Tidak sampai kalis 100% tidak apa-apa, nanti kita istirahatkan selama 1 jam ya, supaya dia nanti kalis sendiri ya. Oke, kemudian kita bulatkan sempurna supaya proses fermentasinya rata ke seluruh permukaannya. Kemudian jangan lupa ditutup dengan plastik atau dengan kain lap. Kita biarkan selama 1 jam. A few moments later. Oke sobat baking, ini adonan sudah 1 jam. Kita lihat adonannya sudah mengembang ya. Nah, kita tekan-tekan, tekanan kita tidak kembali ya. Kemudian ditimbang dengan berat masing-masing 60 gram. Kemudian kita bulatkan. Nah, ini tadi 250 tepung cakra, jadinya 7 bulatan ya dengan berat 60 gram. Oke, kita bulatkan sempurna. Kemudian kita istirahatkan di loyang yang sudah kita olesi dengan mentega. Pengembang kita oven dengan suhu 180 selama 25-30 menit.
setelah matang sempurna kita keluarkan, kemudian kita dinginkan. Oh ya sobat baking, untuk bikin garlic cheese bread ini saya istirahatkan rotinya sehari ya, supaya pada waktu kita potong dia tidak kempes ya, tidak berkerut, sehingga pada waktu dipotong lebih enak ya. Oke, ini kita belah menjadi 4, dibagi menjadi 6 juga boleh. Kita sayat penyamping dengan 4 potongan juga boleh ya. Ini kita potong, kemudian nanti tinggal kita bikin isiannya keju ya, nanti ada sendiri soalnya ya. Baik sobat baking, ini kita bikin isian kejunya ya. Ada tepung terigu, ada margarin, ada susu cair, ada keju cheddar, dan ada gula pasir. Caranya gimana? Kita lihat dulu ya cara pembuatannya. Nah, ini kita siapkan pan dengan api sedang aja ya. Kemudian kita cairkan margarin. Kita cairkan margarinnya. Sudah mencair. Setelah mencair, kita beri apa selanjutnya? Kita masukkan tepung terigu. Nah, 1, 2, 3, cair seperti itu ya. Nah, ini tepung terigunya kita masukkan, kemudian kita aduk sampai tepung terigunya larut. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan apa sobat baking? Kita masukkan susu cair ya. Kita masukkan susu cairnya sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap ya. Oke sobat baking, ini nanti kalau sobat baking rasa kok terlalu padat ya atau kurang encer ya, sobat baking bisa menambahkan susunya. Jadi kekentalannya atau konsistensi kekentalannya bisa diatur dengan menambahkan cairan ya sobat baking. Oke, kemudian sobat baking kita masukkan keju cheddar yang sudah kita parut ya. Kemudian kita masukkan juga gula pasir ya. Kita aduk lagi sampai dia rata, sampai kejunya larut, sampai gulanya juga larut. Nah, ini saya membuatnya agak sedikit padat, tapi kalau sobat baking ingin lebih encer bisa menambahkan susu cairnya seperti saya jelaskan tadi ya sobat baking. Oke, diaduk aja sebentar sampai dia benar-benar menyatu, kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Oke, nah ini rotinya yang sudah kita potong tadi, kita isi antaranya atau diantaranya dengan isian keju tadi yang sudah kita buat ya sobat baking. Kita taruh di antaranya. Nah, ini yang disayat atau dibelah menyamping juga diisi sehingga rotinya bisa terlihat terbuka ya. Crumbnya atau daging rotinya bisa terlihat terbuka. Oke, kita isi. Hai sobat baking, selanjutnya kita akan membuat glazenya ya. Margarin kita lelehkan, 1 butir telur, bawang putih, gula pasir, dan oregano atau dry parsley juga boleh ya. Ini margarin kita campur dengan gula pasir ya. Kita larutkan dulu gula pasirnya ke margarin yang hangat tadi. Kemudian setelah itu kita masukkan 1 butir telur, kita aduk lepas atau sampai dia tercampur rata dengan margarin dan gula tadi ya. Kita aduk lagi, kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus, agak kasar dikit juga boleh, selera sobat baking semua ya. Oke, kita aduk lagi rata, kemudian kita masukkan oregano atau dry parsley juga boleh ya. Oke, ini saya masukkan oregano ya, karena selera saya supaya kelihatan atau supaya berbau seperti pizza nanti ya, Italian ya. Oke, ini sudah jadi glazenya. Kemudian kita oleskan dengan menggunakan kuas di seluruh permukaan roti yang sudah kita isi tadi,
dalam-dalamnya juga, tidak hanya permukaannya. Kita menggunakan kuas, isi sebanyak-banyaknya sampai terlihat basah ya sobat baking, supaya nanti aroma garlicnya dan oreganonya meresap sampai ke dalam roti. Oke, jangan lupa semuanya ya, olesi sampai habis ya sobat baking. Ya. Umpamanya sobat baking tidak mau membuat isian keju, bisa diganti dengan langsung dengan keju mozzarella juga boleh, tidak ada masalah ya sobat baking. Kemudian nanti kalau sudah selesai mau ditaburi dengan keju atau diparuti keju atasnya juga boleh, taburi dengan parmesan juga boleh. Oke sobat baking, ini setelah diolesi semua rotinya tadi, kemudian kita oven dengan suhu rendah ya, sedang ya, 160 derajat Celcius dengan api sedang, api agak kecil dikit ya. Kita masukkan garlic breadnya tadi. Oh ya, jangan lupa bawahnya dikasih kertas roti ya, takutnya nanti glaze-nya membuat gosong di bawah atau di permukaan bawah rotinya tadi ya. Oke ya, ini sudah matang, kita putar ya, karena kalau oven tangkring ini biasanya panasnya tidak rata, jadi kita putar, sesuaikan dengan karakter oven masing-masing sobat baking semua ya. Oke, sampai atasnya crispy sobat baking, sampai atasnya crispy ya. Ini sudah jadi. Nah, ini hasilnya sobat baking, aromanya sampai ke tetangga-tetangga sobat baking, sampai pada datang, wah ini bikin apa ini, pada nungguin di depan itu ya. Nah ini ya, kita coba, waktunya mencicipi ya. Nah itu ya, kita ambil sebagian dari garlic breadnya, akan saya cicipi sobat baking. Luarnya pasti crispy sobat baking, aroma garlicnya, bawang putihnya pasti keluar ya. Gitu dulu sobat baking, semoga bermanfaat resep-resep yang saya bagikan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat sobat baking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.